Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Suara Kairo dalam serial belajar bahasa Arab dari nol bersama Al-Ustadz Abu Yusuf Ahmad Ja'far yang diambil dari buku beliau sendiri yang disusun berdasarkan kajian dari belajar bahasa Arab bersama Al-Ustadz Dr. Firanda Andirja Hafizahullah Ta'ala. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang isim dan tanda-tanda isim. Kita akan masuk ke bab selanjutnya, bab 2 dari buku, yaitu bab al-fi'lu. Bab yang membahas tentang fi'il. Kepada Al-Ustadz fal yatafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wala quwwata illa billah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas diberi nikmat berupa kesehatan dan waktu yang luang sehingga kita bisa belajar dan terus belajar. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fi'il ya. Setelah sebelumnya kita sudah bahas tentang isim. Ya, karena komponen dari suatu kalimat ya itu disusun dari isim, fi'il dan huruf ya. Dan itulah bahasa Arab ya, tersusun dari 3 hal itu ya menurut istiqra, tatabbu atau penelitian para ulama nahwu. Meskipun ada kaul-kaul yang lain akan tapi kita cukupkan dengan 3 hal itu ya. Pengertian fi'il ya sudah kita singgung sebelumnya yaitu adalah kata kerja yang berkaitan dengan waktu ya. Sebagaimana sudah kita sebutkan bahwasanya fi'il berdasarkan pembagiannya yang menurut ulama nahwu ya, pembagian waktunya yaitu ada 3, yaitu fi'il madhi ketika dia kata kerja lampau sudah dilakukan, semisal qara'a ya, qara'a atau doroba. Qara'a telah membaca, doroba telah memukul. Kemudian yaqra'u ya telah membaca atau sedang membaca, akan membaca ya atau yadribu ya sedang memukul atau akan memukul. Kemudian yang berikutnya adalah itu namanya fi'lul mudhari' ya. Kemudian yang berikutnya adalah fi'lu al-amr ya kata kerja perintah. Ya kalau kita ingin memerintahkan seseorang maka kita gunakan kata kerja ini. Misalnya iqra bacalah, idrib pukullah ya. Kemudian setelah kita mengenal tentang istilah fi'il, ya, pengertian, kemudian macam-macamnya, maka untuk lebih mengenal lagi, maka kita harus tahu tanda-tanda fi'il. Mana fi'il itu? Ya, dikenal dengan tanda-tandanya. Bagaimana isim dikenal dengan tanda-tandanya. Ya, adapun huruf, ya, adapun huruf apa yang bukan isim dan apa yang bukan fi'il, maka dia huruf. Tanda yang pertama yaitu fi'il bisa didahului dengan qad ya. Qad. Qad masuk ya ke dalam fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Banyak ya contohnya di dalam Al-Qur'an ya. Dan maknanya pun berbeda-beda. Ketika qad masuk dalam fi'il madhi, maka maknanya ada 2, yaitu littakkid untuk penekanan ya, sungguh-sungguh benar-benar ya. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun. Ya, sungguh benar-benar telah beruntung orang-orang yang beriman. Ya. Kemudian makna yang kedua adalah littakrib, yaitu untuk pendekatan. Sebagaimana lafaz di dalam iqamah ya, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Ya, artinya sungguh waktu sholat telah dekat ya, atau sungguh telah dekat waktu sholat. Qad di situ adalah littakrib ya. Jadi telah dekat didirikan waktu sholat. Itu di antara makna dari qad ketika masuk ke dalam fi'il madhi ya. Kemudian qad juga bisa masuk ke dalam fi'il mudhari' dan artinya juga 2 makna ya. Yang pertama adalah littaqlil ya.
jarang-jarang atau kadang-kadang atau sangat sedikit. Contohnya qad yanjahul kaslanu, ya. Sedikit sekali atau sangat sedikit atau kadang-kadang orang yang malas itu lulus, ya. Kemudian dalam makna yang lain yaitu kebalikan dari litaklil, yaitu litaksir, yaitu kebanyakan atau sering, ya. Seperti contohnya qad yanjahu al-mujtahidu, ya. Kebanyakan ya orang yang rajin itu lulus, ya. Jadi kalau masuk dalam fi'il mudhari ada dua, litaklil dan litaksir, ya, untuk hal yang banyak atau hal yang sedikit. Maka ketika kita bisa membedakan ini, maka kita akan mudah untuk memaknai ketika kita nanti baca kitab, ya. Banyak ya nanti kita akan temui qad yakunu kada, ya. Tergantung siyak kalamnya, tergantung susunan dari kalimat tersebut, ya, bagaimana nanti kita bisa mengartikan. Kemudian yang kedua, setelah tanda yang pertama adalah dimasuki qad, yang kedua bisa dimasuki dengan saufa, ya, saufa, dan dalam Al-Qur'an ini banyak, ya. Dan saufa itu artinya untuk apa? Untuk waktu yang jauh, ya. Saufa ta'lamun biasanya diartikan dengan kelak, ya. Dan nanti ada perbedaan dengan sa, ya, atau sin. Contohnya saufa, ya, saufa ta'lamun. Fa saufa ta'lamun, ya, kelak kalian akan mengetahui, ya. Dan saufa ini khusus masuk dalam fi'il mudhari' saja. Enggak ada saufa doroba, tidak. Ya, saufa yadribu biasanya, ya. Atau saufa tadribu. Kemudian yang berikutnya bisa didahului dengan apa? Sin, ya, sin. Dan sin untuk waktu yang dekat, ya. Sata'lamuna, kalian akan segera mengetahui, ya. Sayanjahu sayanjahuna, ya. Kalian akan segera lulus, ya, misalnya. Nah, itu banyak ya di dalam Al-Qur'an, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di banyak ayat. Di dalam surat Ad-Duha misalnya, ya, di dalam surat An-Naba dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat bisa dimasuki ta'ut ta'nis as-sakinah, ya. Ta'ut ta'nis itu tak sukun, ya, tak, ya, huruf tak yang disukun dan itu menunjukkan apa? Wanita. Tanda ini khusus pada fi'il madhi. Ya, tanda ini khusus pada fi'il madhi. Contohnya adalah misalnya qamat Fatimatu. Ya, kalau dia itu fa'ilnya itu mudzakkar, ya, nanti juga kita akan bahas tentang apa itu fa'il, apa itu mudzakkar dan lain sebagainya, itu nanti pembahasan berikutnya, ya. Qamat Fatimatu, ya. Fatimah telah berdiri. Karena fa'ilnya itu wanita, maka fi'ilnya harus ditambahi dengan apa? Ta'ut ta'nis, ya. Ta'ut ta'nis yang di sini yaitu yang setelah qomat itu. Qomat, ya, setelah koma ada taknya. Tak sukun itu namanya ta'ut ta'nis. Itu untuk menunjukkan wanita. Asalnya adalah koma, ya, kalau dia itu pelakunya laki-laki, ya, fa'ilnya ya tidak perlu dikasih ta'ut ta'nis seperti qoma Muhammadun, ya. Ketika dia pelakunya wanita, qomat Fatimatu atau qomat Aisyatu, ya. Atau fa'alat Aisyatu misalnya. Aisyah telah melakukan ini dan itu, ya. Dan itu secara singkat tentang tanda-tanda fi'il, ya. Ketika kita sudah mengetahui tanda-tandanya, ya, fungsinya agar kita bisa membedakan mana itu fi'il, mana itu isim, ya. Jangan sampai salah. Dan agar kita luas lagi pengetahuannya, ya, nanti banyak mendengar, banyak membaca, ya, insya Allah kita akan tahu dengan sendirinya. Nanti insya Allah akan hafal dengan sendirinya ketika kita sudah banyak membaca, banyak mendengar, ya, banyak belajar, ya. Insya Allah banyak kita akan mengetahui fi'il-fi'il dan isim
isim. Ya, tentunya semuanya dilakukan secara istiqomah dan rutin. Mungkin itu ya tentang pembahasan dari pembahasan macam-macam atau tanda-tanda fiil ya. Kita sudah sebutkan ya, pengertian macam-macam dan tanda-tanda. Semoga ini bermanfaat ya. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya yang akan membahas tentang anwa'u al-jumlah atau macam-macam kalimat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz. Jadi untuk dengan kita belajar fiil dan tadi tanda-tanda fiil, kita juga tahu sebagai orang Indonesia ya, bahwa bahasa Arab itu ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Tadi ada tak. Karena kan di dalam bahasa Indonesia kan kata dalam bahasa Indonesia itu tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan. Juga dalam masalah waktu, kata kerja yang berhubungan dengan waktu. Maka dalam bahasa Indonesia kan tidak sedetil itu. Tapi dalam bahasa Arab detil menjelaskan bahwa sedang atau sudah atau kata perintah. Itu 3 asas fiil atau 3 asas kata kerja dalam bahasa Arab. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Jazakumullah khairan katsira atas sharing dan ilmunya. Semoga Allah memberkahi segala yang telah disampaikan dan ilmu yang telah disampaikan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat kepada kita semua. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.